warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen terlebih dahulu ya. Hoirunisa, Hadirah, Bu. Dwi Septiatun Hasanah, Hadirah, Bu. Deko Sabilul Huda, Hadir, Bu. Dian Mayangsari, Ya. Hadirah, Bu. Nah, di sini Ibu mau nanya ya. Apakah masih ada yang ingat tentang materi kemarin? Masih, Bu. Tentang apa? Ekosistem. Apa sih yang dimaksud dengan ekosistem? Saya, Bu. Ya, coba Dwi jelaskan. Jadi begini, Bu, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, betul sekali. Kemarin kan kita sudah belajar tentang ekosistem. Nah, ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar tentang apa? Ya. Saya, Bu, tentang pencemaran lingkungan. Ya. Nah, ya betul sekali Deko. Lalu apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, energi atau komponen lainnya ke dalam lingkungan. Ya, betul sekali. Kurang lebih seperti yang dijelaskan oleh Deko. Dengan kita mengetahui pengertian dari pencemaran lingkungan dan macam-macamnya, maka kita dapat menambah wawasan ilmu bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan pada surah Asy-Syura ayat 183 yang artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Oke, baiklah. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi pencemaran lingkungan dengan sub-sub materi pencemaran udara dan pencemaran air. Tujuan dari pembelajaran hari ini mengetahui tentang pencemaran lingkungan dan macam-macam pencemaran lingkungan. Ini ada sebuah gambar pencemaran lingkungan. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me. Hari ini kita belajar tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu ada pencemaran udara dan pencemaran air. Pencemaran lingkungan merupakan suatu perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki karena bisa memengaruhi kegiatan dan keselamatan makhluk hidup. Bahan atau zat asing dikatakan sebagai pencemar atau polutan jika bahan tersebut melebihi jumlah normal dan berada pada tempat juga waktu yang tidak semestinya. Lingkungan yang tercemar akan mengakibatkan ekosistemnya tidak seimbang karena akibat masuknya polutan ke dalam lingkungan sekitar. Pencemaran dapat bersumber dari pencemaran alami dan kegiatan manusia. Pencemaran alam itu berupa bencana alam seperti partikel gas atau letusan dari Gunung Merapi. Sedangkan kegiatan manusia dari kegiatan industri yang menghasilkan limbah, transportasi, pertambangan, dan lain sebagainya. Jadi, pencemaran lingkungan itu ada pencemaran udara dan pencemaran air. Pencemaran udara merupakan pengotoran akibat polutan atau pencemar yang masuk ke dalam lingkungan udara. Zat pencemaran udara pada umumnya berupa debu, asap, dan gas bahan bakar dari bahan fosil. Jadi, dampak dari pencemaran udara itu terjadinya gangguan penyakit seperti gangguan penyakit kulit, gangguan penyakit pernapasan, gangguan penyakit penglihatan, dan terjadinya hujan asam. Dan selanjutnya yaitu pencemaran air. Pencemaran air merupakan masuknya bahan pencemaran atau polutan ke dalam lingkungan berair.
Polutan tersebut berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah berupa minyak, limbah industri makanan, dan minuman. Jadi, dampak dari pencemaran air ini akan mengakibatkan banjir, erosi, wabah penyakit, dan merusaknya ekosistem. Oke, baiklah, dari penjelasan yang Ibu paparkan, apakah masih ada yang kurang mengerti atau ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan membagi kelompok. Nah, nanti perwakilan kelompok memaju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu beri waktu 10 menit ya. Kelompok pertama, Dwi dan Deko. Iya, Bu. Dan kelompok yang kedua, Ica dan Dian. Iya, Bu. Oke, baiklah, waktunya sudah habis. Untuk perwakilan kelompok pertama, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pengertian pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisika, kimia atau biologi di atmosfer bumi dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan akibat aktivitas manusia. Penyebab pencemaran udara: 1. Lalu lintas. 2. Letusan gunung berapi. 3. Industri atau pabrik. 4. Asap rokok. Penyebab pencemaran air: 1. Buang sampah sembarangan. 2. Penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya perwakilan dari kelompok 2, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pengertian pencemaran udara adalah kehadiran suatu atau lebih substansi fisika, kimia, atau biologi di atmosfer bumi dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungannya air seperti danau, sungai, lautan akibat aktivitas manusia. Penyebab pencemaran udara: 1. Pembakaran bahan bakar fosil. 2. Lalu lintas. 3. Asap rokok. Penyebab pencemaran air: 1. Buang sampah sembarangan. 2. Deterjen. 3. Rumah minyak dari laut. 4. Dampak pencemaran udara. Oke, baik. Dari pembelajaran hari ini, coba Saudari Ica maju ke depan untuk menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini.
akan menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungannya, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan terus turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Mari kita sudahi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillah.